Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait sorotan publik tentang transaksi janggal 349 triliun yang diungkap oleh Mahfud MD. Ini Rocky Gerung menyampaikan, Rocky sebut Mahfud MD adalah oposisi internal yang berusaha melawan Jokowi ya. Dan ini memang keberanian yang sangat luar biasa dan perlu diapresiasi, tetapi memang tidak berhenti dari pengungkapan saja ya, tapi harus ada yang namanya tindak lanjut terhadap para pegawai yang melakukan ya transaksi yang janggal tersebut ya. Ini sesuai yang dilansir oleh kontenjatim.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Jakarta, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sering menjadi sorotan publik atas komentarnya yang terbaru menyangkut penyalahgunaan transaksi 349 triliun rupiah oleh Kementerian Keuangan. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan setiap pernyataan Mahfud MD tentunya memiliki maksud yang biasanya akan terbaca 2-3 hari kemudian. Jadi kita bikin slogan saja, no Mahfud no maksud. Maksudnya apa? Sebetulnya tetap kita anggap bahwa sebagai seorang yang konstitusionalis, Mahfud ingin ada kepastian, dan kepastian itu terhubung dengan keinginan dia sendiri untuk terus menjadi faktor di dalam perubahan politik itu, ucapnya dalam kanal YouTube-nya Minggu. Beberapa maksud dari Mahfud, kata dia, adalah adanya keinginan untuk tertib konstitusi sesuai keinginan publik, dan agar keberadaan Mahfud di dalam istana tetap bermakna di dalam proses politik ke depan. Hal-hal yang menyangkut ketidakpastian kan udah seringkali diterangkan oleh Mahfud bahwa memang ada ketidakpastian, tetapi sekaligus dia mau memberitahu bahwa pemerintah jalan terus dengan ini, tuturnya. Meski demikian, Rocky menyebut Presiden Jokowi tak sepemikiran dengan Mahfud. Tapi sebagian orang yang berusaha untuk meyakinkan publik, Mahfud tetap berani ambil resiko. Pak Jokowi mungkin dianggap ya udahlah, ada bagian yang diterangkan Mahfud, tapi praktek politik dijalankan bukan oleh Mahfud, tapi lebih oleh Pak Luhut misalnya. Itu yang normatif ada pada Pak Mahfud, yang deskriptif, yang realita ada pada Pak Luhut, gitu gampangnya ucapnya. Ahli filsafat ini menyebut Mahfud sebagai oposisi indoor karena meski bagian dari istana, tapi tetap ada upaya dalam melawan Jokowi. Begitu dalam hal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Kalau Mahfud beroposisi indoor, gitu kita bisa membaca keretakan istana justru dengan hadirnya Pak Mahfud yang berusaha untuk memberi semacam optimisme, tapi publik udah pesimis tuh. Karena yang dibicarakan Pak Jokowi berbeda dengan yang dibicarakan Pak Mahfud. Jokowi selalu bilang iya, nggak 3 periode, tapi di bawah dia melakukan. Tetapi praktek yang menuju pada penundaan juga berlangsung. Demikian juga DPR nggak akan ada penundaan. Iya, tetapi DPR itu semuanya adalah kaki tangan Pak Jokowi, tambahnya. Dosen Samratulangi ini memuji Mahfud yang mampu membaca suara masyarakat sipil. Jadi suara dia jadi wakil masyarakat sipil untuk meyakinkan Jokowi supaya jangan lakukan penundaan. Sebaliknya, dia tidak mengomentari secara langsung aktivitas dari Jokowi yang berupaya untuk melakukan penundaan, bahkan sampai ke tingkat gubernur-gubernur yang diangkat itu. PLT itu kan satu paket aja tuh, upaya untuk mengendalikan opini publik. Jadi begitulah dilema Mahfud MD, tandasnya. Diketahui soal kejanggalan transaksi di Kemenku akan dibahas dalam rapat dengar pendapat pada 29 Maret 2023 yang akan datang ya. Ya. Itu saja yang sobat sekalian, demikian ya. Manuver yang panas ya yang disampaikan oleh Pak Mahfud untuk membongkar adanya transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan ya. Jadi inilah ya kondisi negeri ini yang carut marut, dan sebenarnya sudah menjadi rahasia publik tentang praktek KKN tersebut, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sekarang ditambahkan juga TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dan yang menjadi aneh, yang menjadi hal sorotan adalah kementerian menyerang kementerian yang lain dalam tanda kutip ya. Karena dalam hal ini memang apa yang disampaikan oleh Mahfud adalah membongkar
ya, adanya transaksi gelap. Dan sayangnya memang yang ada terjadi di DPR mengemuka narasi tentang ada gitu ya, ditunjukkan pasalnya tentang larangan membocorkan dokumen rahasia ya, pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di situ ada pasal 11 yang dilarang ya, seakan-akan ya ada penolakan dalam tanda kutip atau perlawanan ya dari DPR yang keras ya, dari Arteria Dahlan yang disampaikan dalam media, kemudian Arsul Sani dan Beni Harman yang menyampaikan tentang adanya larangan sebenarnya membocorkan ya. Nah, adanya larangan apakah berarti tidak boleh gitu ya? Yang harus ditekankan dalam ini tentu saja ketika sudah ada potensi kerugian, ya harusnya meskipun ada larangan bukan berarti larangan itu ataupun transaksi janggal itu tidak boleh disampaikan dalam hal untuk dengan motif untuk mengingatkan ya, atau ya telah terjadi kerugian keuangan negara ya, yang ujung-ujungnya pasti merugikan negara. Dan ya ini adalah tindak kalau enggak korupsi ya TPPU gitu ya, TPPU, tidak pidana pencucian uang. Dan sayangnya saat ini sama seperti kalau kita melihat manuver Mahfud MD, nah apakah mempunyai motif tertentu ya dengan membuka borok aib kementerian yang lain, atau bisa saja siap-siap sama seperti nasibnya seperti Rizal Ramli gitu ya, yang dalam tanda kutip menjadi oposisi dalam pemerintahan dengan mengoreksi mengkritik pemerintahan dengan kebijakan-kebijakannya, akhirnya didepak. Nah, apakah presiden berani ya sampai mendepak Mahfud MD yang dalam ini menyerang ataupun membuat gaduh kepemimpinan Presiden Jokowi dalam hal adanya dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Dan memang yang paling cantik lagi adalah tidak berhenti dalam hal pengungkapan tentang jumlah transaksi ya, nilai transaksi ganjal tersebut gitu ya. Jadi setelah membuka harus ada tindak lanjut, apakah akan ada sanksi pidana, karena kalau kita melihat serius sanksi pidana ada gitu ya, pasal 34 Undang-Undang TPPU ya, ancaman maksimal 20 tahun ya, kemudian dan denda 10 miliar ya kalau nggak salah. Jadi memang harus benar-benar dikawal, karena hal-hal semacam ini kadang kalau tidak dikawal bisa hilang, gone with the wind gitu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.